Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada sesi ini review buku, yaitu review atau membahas buku bacaan yang sudah selesai kita baca. Jadi pada kesempatan yang lalu saya pernah mereview buku yang berjudul Learning 5.1 jika teman-teman sudah menonton, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mereview buku yang berjudul Basa-basi yang tak basi, karya Nopitasari. Jadi seni basa-basi yang gak bikin sakit hati. Sering kita mendengar basa-basi dari teman, dari keluarga, kerabat, dan sebagainya yang malah membuat kita sakit hati gitu. Bukannya nyaman dan sebagainya untuk berdialog, tapi kita malah sakit hati. Salah satu contohnya, kapan kamu lulus, kapan kamu menikah, kapan punya anak, dan pertanyaan basa-basi yang bikin kita sakit hati. Oke, pada buku ini saya sudah merangkum dan sudah membacanya. Ada beberapa daftar isi yang terbagi menjadi 12 bab. Yang pertama, basa-basi bikin cranky, basa-basi bikin baper, basa-basi bikin panik, basa-basi yang bikin pengen ceramah, basa-basi yang bikin hati tergerus, basa-basi yang bikin resah, ladang kooperasi, basa-basi bikin risau, kalimat cranky versus happy, jangan menambah beban jika tak ada solusi, dan jangan menghakimi, hargai prinsip. Nah, itu bab-bab yang berada pada buku karangan Mbak atau Ibu Nopitasari. Ini bukunya. Mungkin teman-teman kalau ada yang kepo ingin membeli, ingin belajar seni basa-basi yang nggak bikin sakit hati, silahkan teman-teman beli bukunya. Usahakan beli yang legal, jangan yang bajakan gitu. Karena kita harus menghargai penulis yang sudah susah payah membuat buku ini. Jadi langsung saja pada bab pertama, yaitu basa-basi bikin cranky. Apa sih arti cranky? Jadi pada buku ini dia menjelaskan cranky itu mudah marah, ngedumel, dongkol, ngambek, bikin ngambek gitu. Jadi ada beberapa basa-basi yang bikin orang malah cepat marah gitu, ngambekan dan sebagainya. Nah, di sini ada tips agar tidak cranky gitu. Salah satu yang pertama, dengarkan dan lupakan. Jadi jika teman-teman kita atau saudara, kerabat dan sebagainya dia basa-basi tapi malah bikin kita dongkol, bikin kita marah dan sebagainya. Jadi dengarkan atau dengarkan lewat kuping kanan, lupakan lewat kuping kiri, dan sebaliknya dengarkan lewat kuping kiri, keluarkan lewat kuping kanan dan sebagainya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua yaitu tarik napas dan lakukan hal yang menyenangkan. Jadi setelah kita mendengarkan, melupakan, tarik napas, jangan lupa, dan lakukan hal-hal yang menyenangkan. Jangan kalian pikirkan basa-basi yang bikin kalian sakit hati dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hindari tatap muka. Jadi ini penting ternyata. Jadi ketika kita berbasa-basi atau berdialog, berkomunikasi, bersosialisasi dengan kita tatap muka dan kita tidak senang. Jadi untuk salah satu tips di sini yaitu hindari tatap muka. Jadi agar kita tidak nambah dongkol, ngambek dan sebagainya, kita harus menghindari yang namanya tatap muka. Itu 3 tips yang dibagikan Mbak Nopitasari untuk agar tidak cranky. Selanjutnya pada buku ini juga membahas basa-basi agar tidak menyebalkan. Nah, di sini ada 4 poin yang sudah saya rangkum. Jangan hanya mengangguk dan mengiyakan. Jadi banyak tuh kita sebel gitu ketika berdialog karena orang yang kita ajak berkomunikasi atau berdialog hanya ngangguk, iya dan sebagainya, ngangguk, iya dan sebagainya. Kita harus kreatif gitu, harus ada inovasi untuk menjawabnya agar nggak lurus-lurus saja gitu dialognya. Selanjutnya menjawab dengan kreatif. Nah, ini selaras sama yang pertama tadi, nggak hanya iya ngangguk. Jadi kita harus menjawabnya ketika ada orang atau kerabat dan sebagainya bertanya, berbasa-basi, berdialog, kita harus menjawab secara kreatif. Selanjutnya yang ketiga itu orang ternyata itu senang membicarakan dirinya sendiri. Jadi ini poin yang bisa kita manfaatkan agar diskusi kita itu nggak menyebalkan atau sekedar basa-basi pun bisa menyebalkan. Nah, ini bisa salah satu poin yang bisa kalian gunakan agar basa-basinya tidak menyebalkan, yaitu ceritakan diri sendiri, entah diri kita ataupun diri lawan kita berbicara. Nah, itu ternyata poin agar basa-basi tidak menjadikan hal yang menyebalkan. Selanjutnya itu libatkan emosi dari dalam diri kita dan opini. Jadi gak sebatas jawab tanya, kita harus beropini dan libatkan, jangan lupa emosi kita. Nah, itu 4 cara agar basa-basi kita tidak menyebalkan. Selanjutnya
Bab kedua di sini judulnya basa-basi bikin baper. Jadi ternyata ada orang basa-basi tapi bikin baper. Di sini contohnya sekarang gendutan ya. Nah, ternyata kata-kata sekarang gendutan cuman sekedar basa-basi itu bisa bikin baper. Nah, sini menurut pada buku ini dia menyisipkan kutipan dari Riri Bogar. Nah, ini cukup menarik untuk kaum hawa atau para wanita. Pada kutipan Riri Bogar itu dia menjelaskan cantik itu ejaannya bukan kurus. Jadi cantik itu ejaannya bukan KURUS. Jadi pede aja, jangan insecure kalau teman-teman memiliki berat badan yang agak berlebih gitu. Anggap aja itu adalah anugerah. Nah, salah satu cara agar basa-basi kita tidak bikin baper di sini yaitu memahami pilihan kata dan pandangan anak masa kini. Kita pada akhir-akhir ini sering atau mendengar gak asing lah kata yang berbunyi body shaming gitu. Nah, itu menjadi salah satu pilihan. Jadi ketika kita ingin basa-basi, jangan sampai pilihan kata kita yang keluar itu tentang body shaming. Kamu gendutan ya, kamu kok kurusan, kamu kok iteman dan sebagainya lah. Jangan sampai kita menyentuh sisi fisiknya, karena ada beberapa fisik yang emang itu bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, jawab saja biar tidak masuk alam bawah sadar Anda. Jadi, ketika ada basa-basi yang bikin kita baper, jawab saja. Contohnya di sini dikasih contoh. Gendutannya aja, ya bahagia dan makmur. Gendutan, iya karena kita bahagia dan makmur. Gendutan, iya karena kita banyak rezeki. Gendutan, iya nggak apa-apa, yang penting kita sehat. Jawab saja, jangan sampai basa-basi tersebut masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, selanjutnya bisa ketika kita melihat teman kita yang fisiknya jadi gendutan atau kurusan, kita ajak nge-gym gitu. Jadi olahraga yuk, olahraga bareng yuk dan sebagainya. Jadi nggak sekedar basa-basi, tapi kita memberikan solusi gitu. Jadi jangan ditanya kok gendutan dan sebagainya, tapi ajaklah lebih ke solusi, nge-gym yuk dan sebagainya. Atau menawarkan menu harian yang sehat. Ada nih menu makanan agar badan kita jadi sehat. Buat contohnya salad, buah-buahan dan sebagainya. Selanjutnya itu ajak diet bareng. Nah, ini bisa juga teman-teman ajak diet agar bisa pola makannya terjaga. Bab yang ke selanjutnya yaitu basa-basi yang bikin panik. Setelah tadi bikin baper, ini basa-basinya bikin panik. Contohnya sekarang jerawatan. Nah, itu salah satu kata yang sering kita dengar lah dari kerabat kita dan sebagainya kalau kita pas masih jerawatan. Mungkin kalau yang perempuan ada masanya ketika dia datang bulan dan sebagainya. Ada beberapa teman saya yang perempuan itu pas datang bulan itu jerawatnya banyak dan sebagainya. Ternyata jangan sampai kita basa-basinya menyinggung hal tersebut. Karena apa? Bisa jadi dia kepikiran dan malah menambah beruntusan wajahnya. Nah, ini di salah satu di buku ini dia menjelaskan ternyata dengan kata-kata tersebut bisa bikin panik dan akibatnya menjadi menambah beruntusan. Nah, selanjutnya rasa tidak percaya diri bisa juga menjadikan rasa percaya dirinya menjadi down karena kita sebut jerawatan dan sebagainya. Yang ketiga itu malas bertemu teman. Seringkali ketika kita jerawatan terus kita diomong, akhirnya malas lah gue ketemu dia, malas lah gue ketemu si A dan sebagainya karena kita jerawatan dan diomong. Itu bisa jadi basa-basi menjadi panik dan mengakibatkan malas bertemu teman. Bab selanjutnya itu membahas basa-basi yang bikin ceramah. Ternyata ada basa-basi yang bikin pengen ceramah, yaitu pertanyaan di sini contohnya kapan lulus gitu. Nah, saya juga pernah mengalami ketika pas masih mahasiswa di semester akhir ditanya kapan lulus, kapan wisuda dan sebagainya lah. Kapan lulus, kapan wisuda, kapan selesai, kapan sarjana dan sebagainya. Itu banyak pertanyaan ketika kita masih menjalani semester akhir di perkuliahan. Nah, di sini ternyata dijelaskan pada buku ini ada 2 poin yang saya resume dan saya highlight atau saya garis besar. Yang pertama itu jangan bertanya kapan, tapi bagaimana. Jadi kita jangan bertanya kapan lulus, tapi bagaimana pendidikanmu, bagaimana skripsimu dan sebagainya. Jadi pertanyaannya lebih cenderung menjatuhkan gitu. Kapan lulus kok? Berarti kan dia bertanya kok kamu belum lulus gitu artinya dan sebagainya. Nah, selanjutnya
setelah kita bertanya bagaimana, mengganti kapan menjadi bagaimana, yaitu jangan hanya bertanya, tapi berikan solusi atau bantuan. Nah, itu buat teman-teman yang sering bertanya kapan lulus atau kapan wisuda, ubahlah jadi bagaimana dan jangan hanya bertanya, tapi berikan solusi ataupun bantuan yang bisa kalian bantu untuk membantu teman-teman agar cepat lulus dan sebagainya. Di bab selanjutnya dia menjelaskan basa-basi yang bikin hati tergerus. Oh, ternyata ada basa-basi yang bikin hati tergerus, berarti kan basa-basinya tentang hati nih. Sini contohnya masih jomblo, berarti kan tentang pasangan nih. Ini ada beberapa poin kenapa orang itu masih jomblo. Salah satunya ada usaha dan doa yang belum berhasil. Ternyata kita nggak tahu ya orang itu usahanya gimana kok sampai sekarang masih jomblo dan sebagainya. Mungkin sudah banyak usaha dan doa tapi belum berhasil. Mungkin ada beberapa hal yang mengakibatkan dia belum berhasil dan masih statusnya jomblo. Yang kedua itu menuntaskan hati dan memantaskan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita dituntut untuk mencintai diri sendiri dulu agar lebih enak untuk mencintai orang lain. Yang ketiga itu kriteria pasangan. Jadi di buku ini dia menjelaskan mungkin jangan sampai kita bertanya atau kurangi kata-kata masih jomblo, kok belum nikah dan sebagainya, tapi tanyakan tentang kriteria pasangan. Mungkin kita punya teman yang kriterianya cocok pada teman kita. Jadi setelah kriteria pasangan kita tanyakan, yang selanjutnya itu menawarkan perkenalan. Nah, ketika ada teman kita tanyakan kriterianya sesuai kepada teman kita yang lain, tawarkan untuk berkenalan. Siapa tahu dia cocok dengan teman kita. Selanjutnya yaitu di bab selanjutnya judulnya ladang komparasi, yaitu compare, artinya itu perbandingan kalau dari bahasa Inggris ya, compare. Jadi pada ladang komparasi dia lebih basa-basi tentang pekerjaan gitu, sudah kerja belum dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu ya orang yang kita ajak basa-basi atau berdialog itu sudah menyebar berapa amplop, tapi hasilnya belum tampak. Mungkin dia sudah menyebar banyak amplop, banyak CV ke perusahaan-perusahaan, udah banyak apply di job street dan sebagainya, tapi hasilnya belum tampak. Selanjutnya itu interview berulang-ulang tapi belum beruntung. Ada kalanya teman kita itu sebenarnya sudah interview berulang-ulang, tapi dia belum beruntung untuk menjadi pekerja atau sebagainya. Selanjutnya itu lebih ke tawarkan lowongan pekerjaan yang Anda ketahui. Jadi nggak hanya bertanya, tapi tawarkan lowongan pekerjaan. Hampir seperti yang tadi lah, yang pas kapan lulus, tapi berikan solusi ataupun bantuan. Menawarkan lowongan pekerjaan itu kan salah satu bentuk bantuan kita. Selanjutnya itu menanyakan kriteria pekerjaan. Ini hampir sama dengan yang pasangan tadi. Setelah kita tahu kriteria pekerjaan, siapa tahu kita bisa membantu mencarikan pekerjaan yang cocok dengan dia. Selanjutnya itu basa-basi yang bikin resah. Nah, ini ada juga basa-basi yang bikin kita resah ternyata, yaitu pertanyaan kapan nikah gitu. Nah, ini banyak di anak muda umur 20 ke atas, banyak pertanyaannya, kapan nikah, kok belum nikah dan sebagainya. Nah, ternyata pertanyaan kapan nikah itu bisa bikin basa-basi kita jadi meresahkan orang lain gitu. Kita nggak tahu persiapan yang tidak terlihat orang tersebut. Kita nggak tahu dia sudah ngapain aja sih, dia sudah berusaha aja tapi dia belum nikah gitu. Jadi siapa tahu dia lagi mematangkan kekuatan finansial. Kita tahu lah biaya nikah itu nggak murah gitu. Apalagi kita harus menuruti gengsi ya. Nggak mau dibandingkan dengan tetangga dan sebagainya. Kita tahu lah biaya finansial untuk hajatan dan sebagainya itu mahal. Selanjutnya itu mungkin dia lagi mematangkan hubungan dengan pasangan. Nah, jadi dia menjalin hubungan karena belum matang, makanya dia belum menikah. Selanjutnya itu mematangkan kesepakatan bersama. Jadi ada kalanya dia sudah matang dengan pasangannya, tapi ada keluarga itu belum menyetujui. Jadi mungkin dia lagi di fase mematangkan kesepakatan bersama. Selanjutnya itu beberapa faktor
kenapa tidak segera menikah? Yang pertama, karena adanya trauma masa lalu, hubungan yang sering bermasalah, belum adanya kecukupan dana. Ini sesuai sama yang tadi, karena memantapkan finansial, belum dapat lampu hijau dari dua belah pihak. Ini juga setara dengan yang tadi, yang tentang kedua belah pihak, dan belum adanya pasangan. Ini positif lah. Kalau belum ada pasangan, kenapa menjadi salah satu faktor penting dia kenapa belum menikah gitu, karena nggak ada pasangannya. Di bab selanjutnya dia menjelaskan tentang basa-basi yang bisa bikin risau, yaitu kapan isi. Jadi setelah menikah biasanya untuk kaum perempuan ditanya kapan isi, kapan mengandung, dan sebagainya. Nah ini ternyata basa-basi itu bisa bikin risau gitu. Cuman ditanya kapan isi, nanti pikiran, risau, dan mengakibatkan banyak pikiran negatif lah. Di bab selanjutnya yaitu jangan menambah beban bila tidak mempunyai solusi. Ini kembali lagi yang di bab awal tadi tentang solusi. Jadi kita nggak hanya bertanya, tapi kita berikan bantuan ataupun solusi. Jangan hanya bertanya kapan, tapi bagaimana, dan berikan bantuan dan solusi. Yang terakhir, di bab terakhir dia menjelaskan tentang stop menghakimi, hargai prinsip. Jadi kita nggak tahu ya prinsip orang yang cuek dengan penampilan dan sebagainya. Itu mungkin dia prinsip dia enjoy menghadapi kehidupan dengan prinsip seperti itu. Jadi jangan sampai kita menghakimi prinsip seseorang dengan basa-basi yang bisa bikin sakit hati. Nah, mungkin cukup review buku yang ada pada buku basa-basi yang tak basi, seni basa-basi yang nggak bikin sakit hati, karya Novitasari. Mungkin cukup sekian. Jika salah kata atau kurang lengkap, silakan teman-teman baca dan beli bukunya secara legal, secara resmi, dan jangan yang bajakan. Cukup dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.